Di dalam penanaman porang ini sering sekali kita menemukan ya umbi-umbi porang yang berlubang-lubang, ada hewani, ada sejenis penyakitnya di situ. Nah, itu ada penyebabnya. Di antara penyebabnya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memiliki tanaman yang subur selalu menjadi dambaan setiap petani ya. Nah, untuk memperoleh tanaman yang subur itu yang jelas kita tanaman kita itu membutuhkan sebuah nutrisi ya. Nutrisi baik itu nutrisi sebelum ditanam maupun nutrisi yang setelah tanam. Nutrisi yang sebelum tanam kita mengenal sebagai pupuk dasar. Untuk pupuk yang setelah tanam kita pupuk lanjutan. Yang bahas saat ini ialah kita membahas lagi untuk masalah pupuk dasar ya. Pupuk dasar pada tanaman. Karena apa? Kita dengan adanya konteksnya untuk pupuk dasar, secara otomatis yang kita bahas itu ialah proses terjadinya pupuk dasar. Nah, pupuk dasar itu ada yang menggunakan organik dan ada yang menggunakan sintetis ya, anorganik. Nah, untuk yang organik kemarin kita sudah membahas tentang fermentasi pupuk ya, fermentasi pupuk. Nah, di fermentasi pupuk sendiri itu sebenarnya ada beberapa proses ya, proses terjadinya fermentasi. Karena apa? Proses fermentasi itu ialah proses, anginnya kencang, ialah proses di mana terjadi penguraian ya, penguraian dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dan yang kedua ialah penguraian, penghancuran dari organisme, bukan mikro lagi. Ini yang sering kita tidak tahu ya, kita tidak tahu antara proses mikroorganisme dengan proses penghancuran organisme yang ada di dalam tanah. Yang jelas untuk proses mikroorganisme di dalam tanah itu kita fermentasi biasanya dalam waktu 1 bulan ya. Kita 1 bulan kita tambahin mikroorganisme yang bisa kita kenal rata-rata dengan yang namanya E4 atau mikroorganisme lain. Ada yang mikroorganisme lokal, ada yang menggunakan bahan-bahan yang lain. Yang jelas itu ialah bakteri-bakteri pembusuk yang sangat baik bagi tanah. Nah, untuk membuat biang mikrobakteri ini kita akan coba nanti ya, kita sampaikan besok. Nah, jangan kita menggunakan turunan terus ya. Kalau bisa ya kita membuat biangnya mikroorganisme supaya jadi rajanya bakteri pengurai. Di situ nanti akan lebih maksimal. Nah, proses fermentasi tadi saya katakan proses terjadinya fermentasi oleh mikroorganisme itu dalam waktu 1 bulan. Bisa saja untuk proses fermentasi itu tidak kita tambahin bakteri. Yang secara alami biasanya untuk petani ditumbuk di lahan atau di kandang itu prosesnya bertahun-tahun sehingga pupuk itu menjadi panas terus. Nah, kalau adanya pupuk yang panas, secara otomatis pupuk itu ialah masih bekerja dengan masa fermentasinya itu. Nah, makanya untuk mikroorganisme itu masih bekerja untuk menguraikan. Nah, setelah terjadi penguraian itu akan terjadi lagi yakni proses penguraian oleh organisme. Nah, di organisme ini makanya di pupuk-pupuk yang sudah difermentasi akan muncul yang namanya hewan-hewan kecil yang terlihat mata. Nah, ada yang namanya hewan kaki seribu, ada yang kalajengking, ada yang namanya kelabang, ada yang semut dan sebagainya. Itu ialah hewan-hewan yang membantu kita di dalam penguraian pupuk. Nah, makanya untuk estimasi kemarin untuk penanaman porang ini selalu kita tekankan untuk bulan 8 itu ialah olah lahan. Bulan 7, bulan 8 itu sudah mempunyai pupuk fermentasi tahap pertama. Ya, tahap pertama. Nah, untuk tahap kedua kita campurkan di lahan.
dicampurkan di lahan, disebar, terus nanti untuk tanah di rotari. Itu biar terjadi fermentasi, proses fermentasi yang kedua, yakni dengan organisme yang ada. Makanya di situ akan menyatu ya, kemistrinya tanah dan ini menyatu. Dan untuk proses yang kedua ini dianggap penting, juga penting, dan dianggap tidak penting ya sangat penting. Karena apa? Di dalam penanaman porang ini sering sekali kita menemukan ya umbi-umbi porang yang berlubang-lubang, ada hewani, ada sejenis penyakitnya di situ. Nah itu ada penyebabnya. Di antara penyebabnya ialah proses yang kedua ini belum terjadi. Ya, nah, jadi ini untuk proses fermentasi yang cuman dengan adanya penutupan selama 1 bulan, terus diaplikasikan ke tanah, langsung ditanam, itu juga masih sangat beresiko untuk terjadinya umbi-umbi yang kurang maksimal. Sehingga nanti kalau fermentasi itu sudah terjadi, mikroorganisme sudah menyatu ke tanah dan serang beberapa bulan baru kita tanam, itu mempunyai hasil yang lebih maksimal. Karena apa? Secara kemistri antara tanah dengan pupuk dasar itu sudah dapat. Ya ini jangan heran kalau ada kemarin ada teman-teman ya yang budidaya porang juga, terusan untuk umbinya boleng-boleng. Nah ini karena fermentasinya tidak jadi. Ini belum tentu ya, belum tentu karena fermentasinya tidak jadi. Yang jelas untuk fermentasinya belum jadi total karena masih fermentasi dari tahap pertama. Tahap keduanya mungkin berbarengan dengan fermentasi selesai langsung digunakan penanaman. Jadi hewan-hewan itu juga bergeraknya di situ. Nah ini yang kadang membuat sesuatu hal tanaman kita kurang maksimal. Ya, untuk teman-teman tolong disimak lagi, diperhatikan lagi ya untuk hal-hal tersebut supaya nanti kita tidak keburu-buru dalam penanaman sehingga tanaman kita menjadi tanaman yang subur ya, yang begitu subur. Ya, ini kesuburan ini sangat diharapkan oleh para petani dan diharapkan nanti dengan adanya kesuburan ini pun juga akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Mungkin dari saya itu ya, terima kasih, semoga konten ini bermanfaat ya, tidak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan, berkah selalu, sukses selalu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.